sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu, kata beliau, ada 5 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, Al-Quran syafi'un musyaffa'un. Al-Quran adalah sesuatu yang akan nantinya salah satu amalan yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Karena di antara amalan yang nantinya akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya selama di dunia, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah puasa. Dari karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Quran syafi'un wa musyaffa'un, dan syafaatnya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, bagaimana kita di sana untuk menjadikan Al-Quran sebagai wirid kita. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling istimewa atas umatku itu adalah membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quran ibadah yang paling istimewa. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala beliau sangat menganjurkan untuk kita itu punya kebiasaan setiap hari baca Al-Quran. Meskipun sedikit, tidak harus banyak, tapi punya kebiasaan tiap hari ada 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman, 4 halaman, yaitu 2 lembar, ataupun di sana 3 halaman, ataupun di sana 5 halaman, 6 halaman. Walhasil tiap hari ada baca Al-Quran. Jangan sampai berlalu hari-hari kita melainkan di sana kita mempunyai sebuah kebiasaan di dalam membaca Al-Quran. Wah, kita semuanya tahu bahwasanya qiraatul Quran bitadabbur adalah salah satu obat daripada obat hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu, kata beliau, ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Bukan hanya sekedar membaca namun tidak merenungi makna isi yang tersirat ataupun yang tersurat. Kemudian yang kedua, khuluwul batn, perut yang sering kosong. Maksudnya adalah mereka yang menjaga setiap yang masuk ke dalam perutnya, jangan sampai ada yang syubhat apalagi yang haram. Jangan sampai ada yang syubhat apalagi yang haram. Begitu juga qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sepertiga terakhir malam, yang mana kita semua mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua ketika malam itu tersisa sepertiga terakhirnya, sepertiga terakhirnya, sehingga terdengar seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hal min taib, hal min mustaghfir, hal min mustaghfir, adakah orang yang meminta ampun, adakah orang yang bertaubat, adakah orang yang meminta, adakah orang yang bermunajat. Sehingga subhanallah disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rahmat Allah turun tiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga terakhir, sepertiga terakhir malam. Sehingga terdengar seruan, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Adakah orang yang meminta kepadaku, aku kasih. Adakah orang yang berdoa, aku perkenankan. Adakah orang yang meminta ampun, aku ampuni. Wahakadha.
dan seruan tersebut terdengar ila tulu'il fajr, sampai terbit fajar, kecuali malam Jumat, maka seruan tersebut terdengar diawali dengan terbenamnya matahari. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, at-tadarru' inda sahar, bersimpuh di waktu sahur. Bersimpuh di waktu sahur. Waktu sahur juga bahagian dari waktu malam. Tapi kenapa waktu sahur itu disebut lagi? Tadi sudah disebut yang ketiga, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, wabil khusus sepertiga terakhir. Disebut lagi waktu sahur, padahal waktu sahur adalah bagian dari waktu malam. Itu menunjukkan waktu sahur itu lebih istimewa dari waktu-waktu yang lainnya. Ketika orang pada pulas tidurnya, dia bangun bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah mujalasatus salihin, senantiasa duduk dengan orang saleh. Duduk dengan orang saleh bukan berarti hanya berdampingan dengan mereka tanpa mengambil pembelajaran. Kalau hanya berdampingan dengan mereka tanpa mengambil pembelajaran, keberkahannya sangat minim. Akan tetapi mujalasatus salihin, duduk dengan orang soleh, terlihat orangnya sendiri, tapi dia duduk dengan orang soleh dengan cara apa? Mentelaahi kitabnya, mentelaahi kitab-kitabnya. Oh, dia bisa baca kitab atau ada terjemah bahasa, dia baca sendiri. Apa yang sulit dia tanyakan kepada orang yang mengerti, yang dia pahami, dia paham. Ataupun di sana dia duduk sendirian mendengarkan daripada ceramah orang-orang yang saleh yang terdahulu, para ulama-ulama kita. Bil khusus kita di era yang digital yang sangat luar biasa, bisa kita membuka rekaman tahun 94, tahun 95 dari almarhum guru fulan, dari almarhum syekh fulan, dari almarhum habib fulan. Masya Allah. Bukan hanya sekedar duduk dengan orang soleh berdampingan di sampingnya namun tidak mengambil manfaat. Berapa banyak orang yang berdekatan dengan orang yang soleh namun sangat sedikit manfaat yang dia ambil. Kenapa? Terlalu dekat. Orang kalau terlalu dekat, ya begitu, dengan cahaya tidak akan pernah melihat. Yang melihat cahaya itu adalah mereka yang ada dari kejauhan, baru melihat ada cahaya. Kalau kedekatan, ya begitu, tidak melihat adanya cahaya. Dan terkadang orang yang terlalu dekat dengan orang-orang yang soleh sangat sedikit ngambil manfaatnya. Tapi orang-orang yang jauh, Masya Allah, tidak terlihat duduk dengan orang soleh, tidak mendampinginya, tidak membersamainya, tapi yang paling banyak mengamalkan apa yang disampaikan orang soleh dia. Yang paling banyak mengamalkan apa yang disampaikan di pengajian itu si fulan. Tapi yang berdekatan, subhanallah, tidak. Wahakata. Dari karenanya dikatakan bahwasanya orang yang paling banyak terharamkan dari keberkahan para as-salihin yaitu adalah anggota keluarganya yang paling banyak. Kemudian adalah orang yang berdekatan dengannya. Tapi seandainya mengambil manfaat dari kedekatan tersebut, mengambil manfaat, mengamalkan apa yang ada, apa yang beliau sampaikan, mengamalkan, jaga adab dan lain sebagainya, Masya Allah, berkah. Seperti bagaimana di sana orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan aulia wassalihin. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan kebaikan yang ada di sisimu karena keburukan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Haji Ilham Humaidi dalam ceramahnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, kalau hari ini hati kamu masih gelisah, coba tanya lagi, sudahkah kita dekat dengan Allah? Karena hati yang tenang, bukan karena dunia cukup, tapi karena iman yang hidup. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Karena kita akan terus bahas hal-hal yang bisa menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.